Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Al-Wa'i edisi Oktober 2024. Judul Politik dan Partai Politik Islam. Ditulis oleh Wahyudi Ibnu Yusuf. Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, politikos atau ploiticus. Artinya relating to citizen. Politik diartikan juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan dan mengacu pada peraturan urusan publik dalam suatu unit politik dengan metode dan taktik yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Politik diartikan juga sebagai segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dengan demikian, istilah politik secara bahasa menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk, dan sistem pemerintahan. Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam kitab-kitab para ulama dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah. Siyasah berakar dari kata sasa yasusu siyasatan. Pengarang Kamus Al-Muhib menyatakan, "Aku mengurus rakyat secara politik, yakni memerintah dan melarang mereka." Al-Fairuz Abadi, Qamus Al-Muhib. Dalam lisan Al-Arab disebutkan, politik adalah melakukan suatu aktivitas yang bisa membuat baik sesuatu tersebut. Politik adalah aktivitas pengurusan, sebagaimana dikatakan, dia mengurusi hewan jika dia merawat dan melatih hewan tersebut. Ibnu Manzur, Lisanul Arab. Menurut Syekh Abdul Qadim Zalum, definisi dari istilah politik haruslah menggambarkan realitas umum yang dipahami semua orang, meski setiap kelompok manusia mempunyai aturan dan hukum yang berbeda dalam sistem politik mereka. Karena itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan politik dengan politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri. Karena itu, politik Islam bermakna pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Dr. Rowas Qol-Ahji. Pemeliharaan terhadap urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan syariah Islam. Relasi negara dan umat dalam politik. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat. Negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut. Sebagian pelaksana aktivitas politik ini disimpulkan dari sejumlah hadis Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Dulu Bani Israel selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi sesudahku, yang akan ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat keterangan yang sharih atau jelas bahwa setelah masa kenabian berakhir, aktivitas politik dalam arti pengurusan urusan umat beralih pada para khalifah. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang memimpin kaum muslim, lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini juga terdapat keterangan yang jelas bahwa penguasa adalah pihak yang melayani rakyatnya. Haram bagi dia menipu rakyatnya. Adapun aktivitas politik yang dilakukan oleh rakyat, khususnya partai politik, adalah mengoreksi atau meluruskan penguasa. Di antara dalil yang menjelaskan tugas utama parpol dalam Islam itu mengoreksi penguasa adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Artinya, hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyerukan kebaikan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung. Frasa amar ma'ruf nahi mungkar dalam ayat tersebut bermakna umum, termasuk di dalamnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa, yang diistilahkan dengan muhasabah lil hukam, atau mengoreksi penguasa. Jelas ini adalah aktivitas politik. Bahkan kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ini adalah aktivitas politik paling penting. Maka dari itu, ayat ini memerintahkan secara fardu kifayah
untuk membentuk sebuah jamaah atau partai dengan menjelaskan karakter atau misi jamaah atau partai tersebut, yaitu karakter sebagai sebuah partai politik Islam. Karakter partai politik Islam. Berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 104, partai politik Islam adalah parpol yang berasaskan atau berideologi Islam. Parpol Islam bertujuan agar ideologi Islam diterapkan dan diemban umat. Karena itu, parpol Islam dalam setiap langkah, program kerja, agenda kampanye, pilihan koalisi, dan sebagainya wajib berpedoman pada ideologi Islam. Tidak dibenarkan menghalalkan segala macam cara. Kaidah fikih menyebutkan, tujuan tidak membenarkan atau menghalalkan segala macam cara. Ahmad Al-Mahmud dalam Ad-Dawa ila Al-Islam. Karena itu, parpol Islam tidak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuannya, seperti suap menyuap. Tidak boleh pula misalnya melakukan kampanye untuk menarik pendukung dengan cara-cara yang melanggar syariah, misalnya menggelar pertunjukan musik disertai ikhtilat atau campur aduk pria wanita, atau berkoalisi dengan partai-partai yang tidak berideologi Islam hanya demi kursi kekuasaan sesaat. Haram berkoalisi dengan partai sekuler. Keharaman koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler karena beberapa alasan berikut. Pertama, bertentangan dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Ketika parpol Islam berkoalisi dengan parpol sekuler untuk mengangkat atau mendukung pemimpin berhaluan sekuler untuk melanggengkan sistem sekuler, maka artinya ia telah bekerja sama dan tolong-menolong dalam kejahatan dan kemungkaran. Padahal tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang qat'i. Allah SWT berfirman yang artinya, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Syekh Ali As-Sobuni menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran, serta tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan hujah yang jelas sekaligus sebagai kaidah dasar dalam hal ta'awun. Islam telah mendorong kaum muslim untuk saling mendukung, membantu, dan tolong menolong dalam kebaikan dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, kaum muslim dilarang tolong-menolong dalam hal kemungkaran, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Kedua, menyandingkan kebenaran Islam dengan kekufuran. Islam tidak boleh disejajarkan dan disamakan dengan kekufuran dan kebatilan. Ketika parpol Islam menerima syarat-syarat yang diajukan oleh parpol sekuler untuk mengangkat pemimpin sekuler atau melegislasi undang-undang yang bertentangan dengan Islam dan melanggengkan sistem sekuler, ia telah terjatuh pada sikap menyejajarkan Islam dengan kekufuran dan kebatilan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk hanya menerapkan hukum Islam, tidak mengikuti hawa nafsu, dan berhati-hati dari apa yang dapat memalingkan dari penerapan hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah kamu Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada dirimu. Al-Maidah ayat 49. Ketiga, Islam membolehkan kaum muslim meminta dukungan dari pihak manapun, termasuk kaum kafir, dengan syarat mereka mau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh parpol Islam. Syarat tersebut adalah mereka bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada kaum muslim dan tunduk pada syariah Islam. Akan tetapi, jika mereka malah mengajukan syarat, walaupun hanya satu syarat yang bertentangan dengan prinsip dan syariah Islam, maka tidak boleh bekerja sama dengan mereka, apalagi mendukung mereka. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyepakati suatu syarat yang bertentangan dengan kitabullah, maka syarat itu batil walaupun ia mensyaratkan 100 syarat. Syarat yang sesuai dengan ketetapan Allah lebih berhak untuk dipenuhi dan lebih mengikat untuk dilaksanakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada saat parpol Islam berkoalisi dengan parpol sekuler, dengan mengkompromikan sejumlah syarat yang dibuat politisi sekuler, secara langsung parpol Islam tersebut telah terlibat dalam upaya mendukung upaya melanggengkan sistem sekuler yang bertentangan dengan Islam. Keempat, sejumlah kaidah fikih yang dijadikan sandaran koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler bertentangan dengan nas-nas yang telah dikutip di atas. Kaidah-kaidah ini sejatinya tidak dapat dijadikan sandaran, semisal kaidah maslahat.
Kaidah ini tidak dapat dijadikan sandaran, sebabnya maslahat atau mudharat mesti disandarkan pada syariah. Menjalankan perintah syariah dan meninggalkan larangan syariah adalah maslahat yang mu'tabaroh atau diakui secara syar'i. Sebaliknya, apa yang dianggap maslahat menurut pertimbangan akal manusia, namun bertentangan dengan ketentuan syariat adalah maslahat yang mulughah atau tidak diakui secara syar'i. Adapun maslahah mursalah atau apa yang dianggap maslahat menurut pertimbangan akal dengan anggapan tidak ada nas secara sharih memerintahkan atau melarang, ini juga tidak layak dijadikan sandaran karena sejumlah alasannya. Di antara alasannya, mengambil masolih mursalah sebagai dalil sama saja dengan menganggap agama ini tidak sempurna, menganggap ada perkara yang tidak dibahas dan diatur oleh nas syariah, sehingga memerlukan pertimbangan akal untuk menentukan standar maslahat. Jelas batil. Ini bertentangan dengan nas dan realitas syariah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian." Al-Maidah ayat 3. Penutup. Tugas parpol Islam adalah mendakwakan Islam sesuai dengan metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Politisi Islam juga mesti orang yang dapat dijadikan teladan dalam keterikatannya dengan syariah Islam. Kekuasaan bukan tujuan utama. Kekuasaan adalah metode untuk dapat menerapkan Islam. Maka dari itu, tak sepantasnya karena alasan kekuasaan lantas menghalalkan segala cara dan mengorbankan ideologi Islam. Contohlah Nabi kita yang tak tergiur dengan kekuasaan menipu yang tak memberikan jalan bagi penerapan Islam. Beliau menolak dengan tegas tawaran kekuasaan yang menipu. Sebaliknya, beliau berdoa agar Allah memberikan beliau dan umatnya kekuasaan yang menolong agama Islam. Akhirnya, Allah berikan Sultanan Nasiro di Madinah. Janganlah tergesa-gesa dalam perjuangan. Tugas kita hanya mengikhtiarkan Allah yang telah menetapkan kapan waktunya diraih kemenangan. Wahai partai Islam, aina tahzab, wallahu ta'ala a'lam bi'as-shawab.